Bayangkan ketika kamu berjalan sendirian, ada anjing liar yang menatapmu dengan tajam tepat berada di depan. Tidak ada jalan lari dikarenakan buntu dan tidak ada yang menolong saat itu. Tiba-tiba anjing menerkam bagian tanganmu. Walaupun bisa melepaskan diri, tapi lihat apa yang terjadi setelah itu. Dalam jangka beberapa waktu, luka yang diakibatkan dari bekas gigitan tersebut mulai memerah. Lantas temanmu bertanya, "Kenapa kamu?" Dengan entengnya kamu menjawab, "Ini hanyalah luka biasa." Dalam beberapa jam kemudian, ada yang aneh dalam tubuhmu. Apa yang terjadi? Jangan dulu bernapas lega. Bisa jadi anjing liar yang menggigitmu terkontaminasi virus rabies. Rabies adalah penyakit yang disebarkan oleh mamalia seperti kucing, anjing, kelelawar, dan lain-lain yang terinfeksi. Setelah tergigit, virus akan naik ke otak dan saraf tulang belakang. Kemudian akan menempel ke neuron atau saraf, menyebabkan agresi, demam, sampai muntah-muntah. Gejala lain yang akan menimpa ketika orang terinfeksi penyakit rabies adalah keluar busa dari mulut, karena penyakit ini bertahan hidup di air liur. Maka virus tersebut harus melumpuhkan bagian otot, tubuh, dan organ yang ada di dalam dirimu, sehingga menyebabkan kamu akan keluar busa dan kesulitan saat menelan air liur. Pasien yang terjangkit penyakit rabies seringkali menggambarkan sensasi rasa sakit yang dirasakan seperti halnya mereka tengah tenggelam, dan mulai muncul ketakutan terhadap air. Bahkan mereka tidak bisa minum walaupun tengah dehidrasi. Setelah masuk ke gejala-gejala ini, kematian sudah mendekat. Persentase kematian rabies 99,9%. Setiap tahunnya 59.000 orang meninggal dikarenakan penyakit ini, dan sejak tahun 1970 sampai sekarang hanya 29 orang yang tercatat selamat dari penyakit ini. Tahun 2004 pernah ada satu kasus pasien yang menderita penyakit rabies, seorang ibu rumah tangga yang bernama Gianna Gis, asal Milwaukee, USA, diakibatkan karena digigit kelelawar dan melakukan penanganan setelah 3 minggu. Dokter di rumah sakit Children Wisconsin melakukan pengobatan eksperimental dengan cara mencampurkan obat-obatan yang membuat ibu ini koma, yang bertujuan supaya bagian otaknya terjaga dan memberikan beberapa waktu bagi sistem imun atau kekebalan tubuh untuk melawan virus yang terkontaminasi dalam tubuhnya. Kemudian setelah proses pengobatan yang sangat panjang, Gianna Gis setelah 75 hari keluar dari rumah sakit tanpa penyakit rabies. Dan metode pengobatan ini disebut Milwaukee Protocol. So I picked it up with the shovel and I saw the teeth mark, so that's when I knew that my dogs had killed it. She had lived through this scare once before and wasn't taking any chances. She put the bat in a bag and sent it to Madison to have it tested. Tapi seiring berjalannya waktu, terjadi kegagalan-kegagalan dalam menerapkan metode ini, sehingga Milwaukee Protocol, walau kemungkinan bisa menyembuhkan, ini tidak bisa dijadikan sebagai solusi untuk menangani penyakit rabies. Jadi, apakah rabies tidak ada obatnya?
Jika sudah memasuki tahapan serius seperti susah menelan, sayangnya kematian sudah berada di depan mata. Namun, jika belum terjadi gejala-gejala itu, kamu masih mempunyai kesempatan dengan cara langsung cari dokter untuk menangani hal ini karena butuh waktu 10 hari bagi virus sampai menyebar ke dalam otak. Dan dokter akan memberikanmu vaksin untuk menangani sebelum terjadinya gejala-gejala yang lebih serius. Namun dengan disclaimer garis bawah catatannya, kamu bisa divaksin sebelum gejala-gejala yang serius muncul. Jadi lebih cepat itu lebih baik. Walaupun persentase kematiannya 99,9% dan banyak korban jiwa yang meninggal diakibatkan penyakit ini, tapi kamu masih punya kesempatan 99,9% selamat, yaitu dengan cara pencegahan. Jika melihat hewan yang menggembaskan di jalan seperti kucing dan anjing liar, apalagi mereka bersikap agresif dan ketakutan, jauhi, jaga jarak kalau bisa, karena siapa tahu dan bisa jadi hewan tersebut terinfeksi penyakit rabies. Kenali gejala-gejala hewan yang terjangkit penyakit ini. Yang pertama, hewan terlihat tidak sehat. Yang kedua, keluar air busa secara berlebihan di dalam mulutnya. Yang ketiga, mereka suka menggigit objek imajinatif. Yang keempat, mereka bersikap agresif namun jinak di suatu momen di luar perkiraan. Yang kelima, sulit bergerak atau lumpuh. Yang keenam, apabila kasusnya menimpa kepada kelelawar yang terjangkit penyakit rabies biasanya di tanah, jarang bergantung di atas pohon ataupun terbang dengan bebas. Dan untuk penanganan selanjutnya, orang-orang yang seringkali berinteraksi dengan hewan seperti penjaga kebun binatang atau kamu tengah berpergian ke luar negeri, diusahakan divaksin terlebih dahulu untuk mengantisipasi supaya tubuh kita kebal akan penyakit rabies. Dan bukan hanya manusia yang bisa divaksin sebagai pencegahan, hewan pun bisa divaksin sebagai upaya pencegahan supaya tidak terinfeksi penyakit rabies. Untuk kesimpulan, adanya penyakit rabies bukan berarti kita harus membenci hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan membabi buta membunuh semuanya karena takut mereka bisa menularkan penyakit rabies. Namun, dengan adanya penyakit ini, kita bisa lebih berhati-hati dan care terhadap makhluk-makhluk selain manusia, dan lebih peduli lagi dengan hewan dengan cara pencegahan, yaitu vaksinasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.